jauh ke sana. Saya mau masih balik ke surat Kumham, rekomendasi dari Komisi 3. Kalau nggak salah di poin pertama itu kan DPR atau Komisi 3 DPR RI meminta Dirjen AHU untuk mencabut surat tanggal 29 Desember, kemudian 29 Desember 2022, kemudian tanggal 24 Februari 2023, dan tanggal 3 Maret 2023. Itu kan poin pertama. Poin keduanya itu kan memang Komisi 3 bersama-sama mendorong dengan Dirjen AHU untuk tetap mengawal memproses, membantu, mediasi, jadi mediator lah ya, untuk memediasi para pihak yang sedang berpolemik. Nah, balik ke poin pertama, ada yang menarik, Kang Bro. Ini minta tanggapan aja sedikit sama Kang UN, kan kita sering diskusi ya. Setiap ada KDK kita diskusi, KDK 1, KDK 2, KDK 3, KDK 4, baru surat. Pas surat 29 muncul, kita diskusi lagi. Surat tanggal 24 Februari muncul, kita diskusi lagi sampai bosen narsum pemirsanya. Nah, kenapa sih di surat yang saya lihat, surat yang ditujukan ke Dirjen atau ke Kementerian Hukum dan HAM dari para Pengwil se-Indonesia itu tidak mencantumkan pasal surat tanggal 29 Desember dari kacamata Kang Udin? Kenapa sih? Ya memang kalau tidak salah yang tanggal 29 itu kan terkait dengan KDK kalau tidak salah ya. Terkait dengan KDK perpanjangan jabatan ya, perpanjangan jabatan masa bakti. Masa bakti dari jabatan ya, masa bakti sampai Maret kan. Karena memang mungkin ya kalau itu kemudian meminta untuk dicabut berarti dilematis kan. Sekarang berarti sudah berakhir kan? Iya. Berakhir semua dong. Jadi tadi makanya kan kalau PP-nya kemudian berakhir, ya Pengwil juga ikutan berakhir dong. Ya, kalau nggak salah kan itu ada tuh konsolidasi 3 bulan plus 2 bulan Pengwil. Betul, makanya ke PP, Pengwil, Pengda. Nah, tiga-tiganya itu satu kesatuan kan. Pengda mengikuti ke Pengwil, Pengwil mengikuti ke PP kan, masa baktinya, masa ininya jabatannya lah gitu ya. Tapi kan nggak disebut angkanya. Walaupun, tapi kan tetap 3 tahun ke 3 tahun lah gitu ya. Bukan. Pengwil kan nggak ada, Pengwil berlaku 3 tahun kan nggak ada angka 3 tahun. Ya kan dari Pengwil ngikuti ke masa jabatannya PP dong, ketua umum. Merujuk. Oke. Nah, Pengwil juga Pengda juga sama, merujuk ke, jadi mutatis mutandis dong. Nah, artinya ini menurut pemikiran saya gitu ya, kalau kemudian itu minta dicabut juga berarti kan sudah bubar semua itu gitu. Loh, tapi kan itu masuk di rekomendasi dari Komisi 3 kan 3 surat yang harus dicabut, bukan 2. Iya, maksud saya ada hal yang yaitu tadi yang harus disinkronkan. Oke. Sinkronkan supaya kemudian mereka itu para Pengwil gitu ya bisa bergerak. Langkahnya? Ya langkahnya ya mulai dari anggota sudah memberikan katakanlah mandat lebih jauh nggak kepada mereka itu. Berarti kalau anggota tingkatnya Pengda gitu? Pengda dulu ya, Pengda, kemudian lanjut ke pusat, wilayah, ya gabungan, kemudian juga apa yang akan diminta oleh mereka. Berarti rapat anggota dulu gitu maksudnya? Pasti harus. Ya kan selalu bahwa dalam konteks organisasi, dalam konteks INI juga kan kedaulatan anggota yang paling tinggi kan. Ya, betul. Di pasal 10A ayat 2. Itu kedaulatan anggota kan paling tinggi. Bagaimana kemudian dia yang diinginkan itu yang harus dilakukan oleh pengurus kan gitu ya. Maunya apa? Gitu. Nah, artinya tentu dari kacamata material bahwa anggota adalah merupakan punya kedaulatan gitu ya, punya katakanlah kuasa gitu ya, direpresentasikanlah ke ketua-ketua, ke pengurus-pengurus daerah, ke pengurus-pengurus wilayah. Itulah yang kemudian bisa menjalankan apa yang diinginkan oleh para anggota. Tapi tadi menarik, kalau pasal
29 itu benar dicabut, 29, 24, 3 dicabut, berarti suratnya ya, surat dirjen lah, surat dirjen empat-empatnya lah. Iya. Karena ada 4 sebenarnya tanggal 2 Maret itu kan undangan sebetulnya. 4 ini dicabut atau 3 ini dicabut. Berarti dampaknya PP, Pengwil, Pengda selesai. Iya dong. Ya makanya saya bilang tadi, apakah itu kemudian merupakan argumen terkait dengan hal tersebut atau seperti apa kan gitu ya? Karena kalau bicara tentang KDK memang diatur. Diatur pasal 22. Diatur kan gitu ya. Tapi kan kemudian representasi dari KDK itu kemudian diakomodasilah oleh Pak Dirjen. KDK ya. Gitu ya. Sampai kemudian KDK tanggal keempat. Berapa kan gitu ya. Iya, KDK keempat. Iya, KDK yang keempat itu kan bukan Agustus, apa ya? Sampai bulan apa tuh? Maret kan. Nah, berarti kan cukup sampai di situ. Nah, Maret ke sini selesai. Iya, selesai ya. Iya, benar-benar. Kalau menurut saya begitu. Berarti cabut tidak dicabut tetap selesai dong. Iya, logika berpikirnya gitu. Karena memang tadi kan Kang Udin bilang mutandis ya, apa? Mutatis mutandis. Kenapa? Pengda rujukannya ke Pengwil, Pengwil rujukannya ke PP, apa Ketua Umum. Ketua Umum rujukannya 16-10 ayat pasal 16 ayat 10 huruf C, 3 tahun. Berarti semua 3 tahun. Kalau ininya bukan kongres to kongres lah. Loh, bukannya kalau belum kongres belum ada konvert ya? Ya memang kan kongres dulu kan, baru kontrol kan. Iya, itu kan urutan cerita kan. Jadi kalau dihitung misalkan ya, kan, dasar rumah tangga kan disebutkan juga ketua Pengwil itu dilantik berapa lama setelah. Oh iya. Kan nggak ujuk-ujuk begitu ada ketua umum terpilih langsung konperwil, nggak juga kan, biasanya 2 bulan kah, 3 bulan kah, sampai 6 bulan kalau nggak salah ya. Ada yang cepat seminggu kemudian nah itu kan bisa dihitung kan, itu kan bagaimana menghitungnya kan sangat simpel kan. Iya, ada presidium ya. Iya. Ada penandatangan berita acara kan. Iya, dilantik. Ada risalah rapatnya juga kan. Dilantik kapan, berakhir kapan. Sama kayak notaris. Iya. Diambil sumpah jabatannya kapan, lantik. Iya, itu bahasa gampangnya lah, gitu kan. Simpel kayak notaris kan. Ada masa akhir. Gubernur juga 5 tahun ya 5 tahun dari tanggal berapa ke berapa. Iya, kalau selesai ya selesai lah. Nah, kondisi ini kan berarti suka tidak suka harus diakui habis selesai semua nih kepengurusan. Vacuum of power. Kasarnya kan gitu. Nah, dari Kang Udin apa nih yang perlu dilakukan oleh anggota? Dalam artian ini kan dibilang ada pengurus tapi tanda petik sudah berakhir Pengdanya, ketua Pengdanya sudah berakhir, ketua Pengwilnya, apalagi PP kan gitu. Kan dari ujung dulu nih permasalahannya muncul nih karena PP-nya memperpanjang, ini ikutan memperpanjang jadinya. Nah, gimana kamu Dim? Ya oke, sekarang kan udah kejadian ya, udah terjadi. Jadi ya memang jalan satu-satunya adalah KLB. KLB itu tentu dengan mekanisme yang sudah ditentukan dalam ADART kan gitu ya. Perkara import nasional atau apapun namanya itu kan kalau memang kemudian diatur dalam ADART kan nggak ada masalah dong. Tapi kan sepanjang belum diatur itu kan tetap harus mengikuti sekarang dulu, ADART yang sekarang dulu. Nah, terkait dengan proses tentu memang para anggota ya harus melakukan yang disebut sebagai rapat anggota luar biasa lah katakanlah gitu ya, untuk menentukan sikap terkait dengan bagaimana kemudian Pengda bertindak, bagaimana kemudian Pengwilnya bertindak gitu ya, dari Pengda ke Pengwil dan seterusnya ya, sampai kemudian bisa melakukan yang disebut sebagai rapat kongres luar biasa gitu. Nah, itu kan berjenjang semua. Jadi kedaulatannya tetap bukan di ketua ya, tetapi anggota tetap gitu ya. Anggota kemudian direpresentasikan kepada katakanlah ketua Pengda atau siapapun yang berikan mandat oleh para anggota untuk kemudian bertindak berikutnya selanjutnya.